Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bosan melihat saya ya Bapak Ibu. Ini saya izin menyampaikan salah satu bentuk diseminasi materi dari guru penggerak program pendidikan guru penggerak. Sebelum saya masuk ke materi, saya mungkin ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang program guru penggerak itu sendiri, karena banyak dari teman-teman pertanyaannya saya masih seputaran kok yang aktif hanya Bu Nasiti, kok Pak Adi dan Bu Ani, kok beda, kok tidak. Kemudian ada lagi misalnya kok guru penggerak ribet banget ya, ada macam-macam kegiatannya, kok beda dengan Pak Mundur yang kemarin. Jadi Bapak dan Ibu, yang pertama saya ingin menerangkan bahwa untuk SMK Kartini saat ini itu yang lolos program guru penggerak itu ada 3 betul di angkatan 8, yaitu saya, Pak Adi, dan Bu Ani. Akan tetapi pada proses ini yang terpanggil, jadi sama seperti konsep PPG, jadi yang terpanggil dahulu itu adalah saya. Jadi Pak Adi dan Bu Ani sedang parkir, jadi modelnya parkir, bahwa nanti beliaunya akan tetap melaksanakan program yang sama dengan saya. Kemudian yang menjadikan beda saya dengan Pak Mundur adalah kenapa kok Pak Mundur dulu tidak seperti ini? Karena Pak Mundur itu dulu sebagai pengajar praktek. Jadi pengajar praktek itu adalah yang gurunya dari guru penggerak. Yang mengerjakan tugas itu adalah guru penggerak, kemudian yang menilai itu adalah pengajar praktek. Nah, sedikit saya sampaikan biar menjadi motivasi Bapak Ibu nantinya biar tergerak mengikuti guru penggerak itu sendiri. Jadi apa yang membedakan? Nah, guru penggerak itu sering disandingkan dengan PPG. Jadi apa yang membedakan guru penggerak itu sendiri dengan PPG? Yang pertama, kalau ini pengalaman saya dulu, waktu pelaksanaannya tetap sama 6 bulan. Kalau sekarang kan ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Waktu pelaksanaannya 6 bulan. Kemudian kalau misalnya PPG itu sendiri itu hanya bertemu dengan rekan-rekan yang satu lini. Jadi misalnya dengan saya matematika, berarti PPG itu saya ya hanya ketemu dengan orang matematika yang mengajar di SMP, SMA, SMK. Sedangkan pada program guru penggerak ini lebih universal. Saya ketemu dengan karena di Kota Semarang, saya ketemu dengan Bapak Ibu guru Kota Semarang dari tingkat dasar, PAUD, TK, SD, SMP, SMK, SMA, dan semua pelajaran. Jadi kita ngeblend. Jadi saat pendidikan itu tidak ditanya guru apa. Jadi sudah membaur. Kemudian ini yang mungkin sering ya, kalau di PPG itu nanti dapat hasil akhirnya adalah sertifikat pendidik yang nanti akan mendapat tunjangan profesi pendidikan. Sedangkan pada program guru penggerak ini itu setelah pendidikan kita mendapat sertifikat guru penggerak namanya. Tetapi untuk itunya tidak ada modal tunjangannya. Nah, tetapi kenapa saya bilang ini adalah sebuah program bagus? Karena Bapak Ibu di program guru penggerak ini kita kok Bu Nasiti kok ribet banget ya, kok guru penggerak harus macam-macam. Ini yang jelas membedakan PPG dengan guru penggerak. Kalau PPG itu kita hanya sama-sama pusatnya mengembangkan pendidikan yang berpusat pada atau berpihak pada siswa. Jadi kalau tapi PPG itu cenderung hanya melihat pada 4 kompetensi gurunya. Jadi untuk mengembangkan kompetensi gurunya sendiri. Sedangkan di guru penggerak ini saya sebagai guru penggerak itu pertama harus mampu menggerakkan diri saya sendiri dulu untuk berpihak kepada siswa. Kemudian saya juga harus bisa membantu menggerakkan lingkungan sekolahan untuk membantu menggerakkan siswa. Nah, tugas-tugasnya memang karena menggerakkan, maka tugas-tugasnya berhubungan dengan sekolahan. Oleh karena itu saya sering matur Utami, saya akan lebih sering merepotkan Bu Utami dan meminta izin untuk melaksanakan kegiatan. Hal ini pula nanti akan dilakukan oleh Pak Adi dan Bu Ani. Nah, sebagai motivasi saya dulu untuk mengikuti guru penggerak itu sendiri, yang pertama jelas belajar, karena saya belum mampu S2 di Bapak Ibu, jadi saya mencari yang gratisan saja, yaitu melalui program guru penggerak ini, itu betul-betul gratis. Nanti Bapak Ibu yang tertarik
itu gratis dan selama pendidikan kita nanti akan mendapatnya ongkos ganti pulsa dan ongkos transport. Kita juga dapat souvenir. Nanti kalau ibu-ibu yang suka souvenir itu selama pendidikan hanya sampai selesai itu. Yang jelas kemudian yang saya dapat rasakan manfaatnya adalah saya dapat relasi. Jadi Bapak Ibu nanti mungkin relasi saya bukan lagi satu kelompok, tapi saya dapat teman-teman dari situ. Dari situlah saya merasa oh ternyata saya tidak ada apa-apanya ya. Jadi ternyata saya kecil ya. Jadi saat itulah gelas saya kosongkan. Jadi saya siap untuk menerima ilmu baru dari teman-teman. Ternyata kita tidak ada apa-apanya daripada teman-teman kita. Waktu saat awal daftar, oh, ternyata satu rekan teman saya Bapak Ibu satu kelompok itu kepala sekolah itu 2. Ada yang guru senior, jadi saya sempat minder, aku cilik dewi jebule. Tapi ya tidak apa-apa, saya tetap semangat untuk bisa. Nah pada hari ini yang ingin saya sampaikan adalah mengenai budaya positif. Nah, pada budaya positif itu sendiri itu ada 6 poin. Di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas. Kembali lagi ada keyakinan kelas. Ini saya mengaplikasikan pakai Canva yang kemarin kita lakukan. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, ada restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Ini nanti kaitannya dengan, sangat banyak dengan tadi yang disebutkan Bu Tami tadi, ada aturan, kemudian siswa salah, itu masuk di dalam materi kita hari ini. Mohon izin saya mungkin nanti menyampaikan sekitar waktu 60 menit, 60 menit kurang lebih. Pak Adi, saya bisa minta tolong diambilkan apa namanya? Kertas apa sih ini? Sini kayak lupa Pak. Saya lupa. Nah, mengenai disiplin positif ini nanti salah satu tujuan kita belajar mengenai disiplin positif adalah guru dapat menjelaskan makna kontrol dari paparan, kemudian teori kontrol, serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari dan dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon. Oke, Bapak Ibu, kita praktek kecil-kecilan, bisa berpasangan dulu masing-masing kanan kirinya, 2 orang berpasangan. Sudah menemukan pasangannya masing-masing, 2 orang ya. Kok mati? Kok mati Pak Unger? Pak Irfan, kalau bisa sambil membetulkan, sudah menemukan pasangannya masing-masing? Nah, sudah? Nah, satu yang di sebelah kiri itu loh, tangan ini ya, kita kan tangan ya, kita tangan. Nah, tangannya yang sebelah kiri, yang di sebelah kiri ya. Maksudnya satu pasangan yang sebelah kiri, berarti kalau di sini misalnya Bu dengan Bu Ismi, berarti sebelah kiri ya Bu Uut. Bu Uut tangannya yang sebelah kiri pasangannya, tangannya dikirikan. Kemudian kata-kata ini saya kasih benda yang berharga ini tolong tak titipke. Set. Benda itu terus digenggam ya. Karena ini berharga, saya titip pesan tolong dijaga, jangan sampai teman sebelahnya nginceng isine. Ya. Sekarang tugas pasangannya adalah coba dibujuk, piye carane ini dibuka. Coba, bisa dirayu, bisa dipaksa, bisa dilakukan. Coba dicoba. Ketika kita punya barang berharga, terus teman kita coba buka. Kan kita punya barang berharga, kemudian dipaksa untuk buka. Kira-kira dibuka nggak?
Kira-kira dibuka atau tidak? Karena tahu ini adalah sesuatu yang berharga, jadi kira-kira dibuka atau enggak? Tidak dibuka. Ini sebetulnya kenapa kok tidak dibuka, Bapak Ibu? Karena kita tahu itu adalah sesuatu yang berharga. Nah dari sini, ini adalah masuk ke teori kontrol. Di sini kira-kira tadi ketika kita mengepal tadi, yang memegang kontrol atas tangan kita siapa? Diri kita sendiri. Nah ini adalah masuk di teori kontrol. Jadi yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Nah ini adalah miskonsepsi yang terjadi pada teori kontrol. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Jadi sebetulnya saat kita berhadapan dengan siswa, kemudian siswa melaksanakan apa yang diperintah guru, itu sebetulnya bukan guru mengontrol murid, tetapi murid mengizinkan guru untuk melakukan kontrol. Jadi tidak ada paksaan, jadi tidak bisa kita memaksakan murid untuk melakukan apa yang kita mau. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermartabat. Ada lagi ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Ini mungkin yang sering terjadi di saya juga. Ilusi kritik, kadang kita mengkritik orang karena kita merasa kita benar. Dengan kritik kita, itu kita merasa akan karakter seseorang itu akan menjadi lebih baik. Contohnya, kamu itu kesat, makanya kamu sinau. Nah itu menurut kita, ketika kita minta anak itu belajar, itu anak itu akan berubah karakter lebih baik. Padahal kalau anak itu tidak mengontrol dirinya sendiri, maka tidak akan masuk tadi penguatannya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini mungkin yang terjadi di orang tua ya. Ya jadi pokoknya kowe kudu mlebu kuliah iki. Karena Bapak harus ngerti. Nah itu kan bentuk memaksa, itu tidak bisa dilakukan. Teori kontrol dari Dr. William. Iya, dia saya ngasih gambar-gambar. Nah ini menurut teori kontrol, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi kita bisa mengubah itu dari perilaku kita sendiri. Bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi coba misalnya kita refleksi, ada yang salah, pacuan kita itu siapa? Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang realitas. Founder mungkin nanti kalau ada yang salah bisa dikoreksi ya. Nah ini tentang stimulus respon dan teori kontrol. Pertama mungkin teori stimulus responnya realitas atau kebutuhan kita sama. Mungkin kita sering berpikir bahwa kebutuhan saya dan kebutuhan Walilah itu sama. Jadi saya mungkin sering menuntut Walilah akan sama dengan saya. Padahal kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian setiap orang melihat hal yang sama. Kita memang punya dua mata tapi punya sisi yang berbeda ya. Bu Uut memandang saya dari sisi, kalau saya berarti sisi kiri, dan Bu Budi memandang saya dengan sisi kanan. Pandangannya sudah beda. Sini lihat dengan yang dua yang tidak lihat sama. Kemudian ada kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama ini tadi. Tidak bisa, karena sudutnya saja sudah beda, maka polanya juga berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini nanti akan fokus kita di sini. Semua perilaku memiliki tujuan. Tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah. Nanti tentang fokus kita nanti tentang kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya, tidak itu ya. Kadang kan ada anak yang cenderung, saya tidak takut kata bapak saya begini, kata ibu saya harus begini. Itu berarti anak yang belum memiliki kuasa akan dirinya sendiri. Jadi dia harus mengikuti orang tua. Saya dulu juga gitu ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, itu tidak. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat pemaksaan itu merupakan bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi memang kita tidak bisa menentukan pilihan karena diri sendiri. Kita harus berkolaborasi. Kita harus, dan di sini poin kita nanti tentang kolaborasi juga. Model berpikir menang kalah. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Semuanya menang. Win-win solution ya BK ya.
Nah ini kita masuk ke tujuan disiplin positif. Salah satu tujuannya adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya tidak akan bacakan ya, waktunya tidak banyak, nanti Pak Mundur biarin. Makna kata disiplin dari Ki Hajar Dewantara. Di mana ada merdeka, disitulah ada disiplin yang kuat. Sesungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana merdeka. Jadi maknanya adalah disiplin itu tetap dimulai dari diri kita sendiri. Kita mendisiplinkan diri sendiri. Nanti ada kaitannya dengan teori motivasi yang akhirnya berhubung dengan peraturan-peraturan. Kenapa peraturan itu ada dan kenapa disiplin itu harus dilaksanakan. Kalau kecepatan saya ditegur aja ya Bapak Ibu. Nah ini disiplin menurut Diana Gosan, disiplin berasal kata disiplin. Nah ini untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul kenapa alasan ini. Terbangun adalah motivasi intrinsik. Nah ini nanti motivasi intrinsik yang terbangun. Jadi kita berharap nanti tidak ada lagi siswa yang aku malas nggarap matematika, atau aku nggarap matematika ben nilai api, aku nggarap matematika ben ra disani gimnastik biar enggak dimarahi gimnastik. Harapannya saya mengerjakan matematika karena saya ingin bisa matematika. Tidak bisa langsung, memang harus bertahap. Nah ini tadi kita bicara soal disiplin, sekarang kita bicara tentang nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan ini adalah yang sifat-sifat positif, menyatakan setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Mengemukakan, Dr. William mengemukakan bahwa mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi kalau kita tahu ada nilai-nilai kebajikan, kita akan memiliki motivasi intrinsik. Contohnya tadi disiplin. Saya tahu saya sebagai pendidik, anak saya tidak boleh berangkat terlambat, maka saya jangan berangkat terlambat. Itu adalah suatu disiplin atau motivasi intrinsik dari diri. Bukan karena aku kok nek telat di seneni Bu Tami atau dimarahi Bu Tami, itu sudah bukan masuk ke motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik dibangun dari diri kita sendiri. Untuk merubah seseorang, diri kita harus memiliki motivasi. Seperti nilai-nilai kebajikan. Nanti kita akan praktek coba ya. Nanti saya kasih tahu dulu nilai-nilai kebajikan dari 6 teori. Dari PP itu bukan mengajar praktek, PP pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini masuk nilai kebajikan. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, kemudian gotong royong dan kreatif. Ada nilai dari IPO-PYP, itu ada toleransi, rasa hormat. Ini Bapak Ibu bisa membaca. Ini sifat-sifat nilai-nilai kebajikan. Mungkin ada nilai-nilai kebajikan yang Bapak Ibu yakini tapi tidak masuk di sini. Ada dari pilar karakter, ada cinta Tuhan dan sebenarnya kalau dari saya pribadi, dari 6
dari 6 organisasi ini nilai-nilainya hampir sama. Jadi nilai-nilai positif yang diyakini. Nah, mungkin ada dari Bapak Ibu yang meyakini nilai positif tapi tidak masuk di sini. Ini termasuk petunjuk hidup, ada nalar, kerjasama, keberanian, keingintahuan, memiliki rasa humor, itu juga nilai kebajikan ya. Sepaneng terus dunia ini tak. Ini ada The Seven, ini juga ada suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan, empati. Nah, ini. Oh, ada muncul lagi. Bentar, Pak. Dibagikan satu-satu aja ke Bapak Ibu guru. Kasih nama tidak benar. Nggak usah Pak Yo. Oke. Karakter yang harus ada. Tidak apa-apa, Bu. Benar, buka lagi benar. Sebenarnya aku pinjam pulpen ya. Ini bisa jadi. Nah, tapi diharapkan, jadi Beri mengharapkan itu terjadi. Tidak apa-apa itu kan untuk kami juga. Mimpi. Wifi ini Pak RPL 4G, 5G. Betul itu ya Pak Irfan bisa ya? Iya, bisa. Pasti lupa. Aja, Pak. Single. Asa sebenarnya di bawah mau dibentuk lingkaran boleh, mau dibentuk lock boleh. Nah, ada apa Pak Bayu? Nah, nanti di video ya Pak Bayu. Saya butuh ambil di video ya enggak apa-apa Pak. Boleh. Karena ketentuan sembarang terserah nggak harus dikomongkan hijau dengan hijau, kuning dengan kuning, sembarang dicampur mau dihias bentuknya kayak apa enggak apa-apa. Nyontoh ya apa? Ini bisa jadi. Sebelah dikancani dong. Lah. Nah. Tapi diharapkan, berarti Beri mengharapkan itu terjadi. Tidak apa-apa itu kan untuk kami juga ke PMM. Boleh pakai handphone aja dulu sebentar. Maksimal 20 nanti aja Pak kalau ini udah bisa. Ini soalnya 29. Bu, bisa bantu saya di video sama 60 aja. Nanti aja Bu, nanti kalau pas ini udah bisa aja Bu. Tadi sudah. Nanti juga Bu tidak apa-apa. Oke. Yang Bu Ut nanti aja Bu. Yang ini masih bisa kok. Oh iya. Pakai tripod aja tuh. Pak Bayu nanti saya dibantu nih.
Nah ini, oke, saya coba baca sedikit ya. Ini ada nilai kebajikan, ada bijaksana, tanggung jawab, konsisten, jujur, komitmen, toleransi, kejujuran, kerjasama, peduli, ceria, tenggang rasa, gotong royong, tanggung jawab, empati, kebersihan, baik hati, disiplin, tanggung jawab, bijaksana. Nah, itu tadi dari Bapak Ibu Guru. Saya mau minta pendapat langsung dari salah satu Bapak Ibu Guru. Bu Utami, saya izin pakai word, ini bukan kartu judi ya Bu Utami. Di sini ada, ini salah satu media yang nanti bisa Bapak Ibu pakai juga untuk ini saya ada 36, sekitar 35-36 nama guru. Saya sampel dulu. Saya sampel ya, saya sampel atau saya acak. Nanti untuk Bapak Ibu Guru yang untuk Bapak Ibu Guru yang kartunya dibuka, ketika kartunya dibuka itu ada namanya. Silakan maju ke depan kemudian memberikan pendapat kenapa memilih tadi 5 nilai sebagai yang diyakini itu penting di sini. Monggo ayo. Oh, tanpa Pak. Pokoknya korban masyarakat. Saya ambil ini dulu, Bunda. Enggak usah. Jangan menceritakan aja tadi yang ditulis. Ya, terima kasih Bunda. Saya jadi korban pertama, enggak apa-apa. Saya tadi menuliskan ada beberapa disiplin, tanggung jawab, terus apa lagi ya? Tanggung jawab. Nyontek apa? Makanya aku lagi di tulisanku. Oh, disiplin, tanggung jawab, bijaksana, ketegasan, dan gotong royong. Sesuai dengan tadi Bu Utami menyampaikan ke kita bahwasannya untuk introspeksi diri kita masing-masing, dari hal itu yang terjadi di saya sendiri. Ya, untuk hal disiplin pun saya mungkin masih telat ya untuk berangkat karena saya ya seperti yang dikatakan Bu Utami masih punya anak kecil gitu. Kadang gitu tidak disiplin dan kurang bertanggung jawab dan lain sebagainya. Ya, intinya yang saya tuliskan adalah introspeksi dari diri saya sendiri. Saya tidak menyalahkan untuk orang lain, tapi itu bisa untuk saya perubahan diri saya sendiri. Seperti itu, Bunda. Ya, Terima kasih. Terima kasih Pak Ayub. Lagi ya? Lagi wes, boleh satu lagi. Saya acak. Tadi kan sudah saya acak ya. Sekarang tinggal saya buka kartunya berarti. Tadi nomor 1, sekarang ke nomor 2 aja deh dulu nanti. Hah? Acak ya? Kak, oh enggak lagi. Nanti ada lagi Pak Ayub buka lagi. Oh, masih bisa buka lagi ya? Iya, ini aja kan tadi udah diacak ya. Atau saya yang memilih, Bu? Boleh, Pak Ayub mau nomor berapa yang dibuka? Ini tanggal berapa, Bu? Ini tanggal 12. Ya, silakan 12. Monggo, Bu Ani, dipersilakan. Ini orang settingnya. Tadi sudah dibuka semua ya, artinya namanya bukan Pak Bu Ani dan Pak Ayub toh ya. Bu Ani. Oke, terima kasih Bu Nasiti. Wah, ini saya dapat jatah kedua ini. Ya, jadi tadi saya menjawab apa ya? Ketegasan, disiplin, sama komitmen, tanggung jawab dan peduli. Seperti yang tadi disampaikan Pak Ayub, sama halnya bahwa saya itu juga masih banyak kekurangan. Contohnya dalam hal tanggung jawab, karena dalam saya mengajar juga masih jauh dari rasa tanggung jawab, masih seenaknya sendiri. Masih banyak kekurangan juga, kemudian ada komitmen juga. Kadang di awal pembelajaran itu kadang sok-sokan saya harus seperti ini, tapi begitu berjalannya waktu itu meleot. Jadi tidak sesuai dengan komitmen di awal. Itu benar-benar saya rasakan sendiri. Kemudian ada peduli, sama halnya saya itu kadang juga kurang peduli dengan lingkungan, dengan siswa juga masih ada rasa kurang peduli, mungkin siswa yang kurang bisa menangkap pembelajaran saya sampaikan. Saya tidak peduli, harusnya saya peduli. Kenapa kok tidak bisa menerima pembelajaran yang saya sampaikan? Jadi masih banyak hal-hal yang mungkin harus saya tingkatkan sehingga SMK Bukat ini akan lebih maju lagi. Mungkin seperti itu, Bu.
Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nasiti. Satu lagi deh, boleh 3 ya? Bulan apa ini? Bu Ani mau nomor 7 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Siti Khalila. Ada Bu Siti Khalila ada ya. Monggo Bu Siti Khalila. Tadi menuliskan keyakinan apa? Itu kenapa kok meyakini itu sebagai nilai kebajikan? Monggo berdiri biar kelihatan cantiknya. Ini masuk YouTube saya nanti. Halo, diganti. Halo, bisa pakai sepatu ya sayang? Oke, Bu Khalila monggo dari tempat saja tidak apa-apa. Terima kasih Bu Nas. Dari tadi yang saya tulis itu kan ada 5, saya mengambil salah satu saja, terutama dalam hal kebersihan. Nah, ketika lingkungan kita, terutama lingkungan di sekolahan, ketika kelas kita bersih, otomatis anak-anak ketika belajar di dalam kelas itu akan terasa lebih nyaman. Sehingga ketika ruangannya terkadang masih ada yang kotor, tolong saling mengingatkan untuk tetap menjaga kebersihan karena kebersihan itu sebagian dari iman. Terima kasih. Kan hanya satu, berapa lagi? 5 lagi Bu Khalila. Selain kebersihan tadi yang Bu Khalila tuliskan. Oke, yang selanjutnya tentang kedamaian. Nah, kita harus rukun dengan sesama teman kita, terutama teman kerja kita, terus dengan murid kita. Jangan membeda-bedakan antara mungkin murid ini seperti ini, yang satunya seperti itu, terus dibeda-bedakan sehingga terjadinya kecemburuan seperti itu. Terima kasih Bu Nes. Ya, terima kasih Bu Khalila. Tadi ada 3 ya. Jadi dari nilai-nilai kebajikan tadi Bapak Ibu itu bisa mendiskusikan. Kita sepakatkan nilai ini itu bagus untuk SMK Kartini atau nanti nilai ini bagus untuk siswa di kelas Bapak Ibu. Jadi nanti ada keyakinan, dari situlah Bapak Ibu bisa merancang kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan keyakinan yang ingin dibangun tadi. Contoh misalnya gotong royong, berarti kita melaksanakan kegiatan yang banyak gotong royong. Alhamdulillah sekarang sudah banyak P5. Kalau saya sendiri itu nilai yang saya yakini sudah tercangkup pada nilai P5 itu di profil Pancasila yang dicanangkan pemerintah itu menurut saya sudah lengkap. Ada 6 tadi. Nah ini masuk ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, kemudian restitusi. Nah ini dari sini kemarin saat saya baca, loh ternyata saya lakukan salah ya. Ini ada menurut Diana Gosan tadi ada 3 motivasi. Tadi yang saya sampaikan. Motivasi seseorang dalam mengerjakan atau melakukan sesuatu ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya kasih kasus ya. Sini akan ada kasus. Pikirkan. Nah ini nanti ada maju lagi. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan? Itu berarti untuk menghindari ketidaknyamanan. Atau Anda ingin mendapat pujian dari atasan dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi. Ini berarti motivasinya yang mendapatkan imbalan atau penghargaan. Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda. Karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Atau bahkan kombinasi dari kedua. Paham ya kasusnya ya? Kita pakai lagi tadi ya Bu Heri. Kita pakai 1, 2 aja deh. Tadi Bu Khalila mau nomor berapa? 17. Bu, monggo. Saya mic-nya saya dekatkan. Kalau udah bisa keluar? Bisa dong.
bisa masuk YouTube. Apa ini? Menurut tadi Bu Uut, motivasi yang paling kuat. Oke, terima kasih Bu Kolina atas pilihannya. Baik, untuk 3 motivasi ini mungkin memang dari keseharian kita bisa temui itu. Tapi kalau misalnya saya bicara secara diri sendiri, walaupun mungkin saya sama tadi belum sempurna, ketika yang dibahas oleh Bu Utami perihal disiplin, jujur saya merasa malu juga karena saya termasuk pada bagian itu. Nah, cuman di sini kalau misalnya boleh dibilang salah satunya yang bisa mendasari saya untuk bisa datang tepat waktu adalah poin yang ketiga, yaitu yang menghargai nilai diri sendiri. Dalam hal ini sebetulnya saya lebih ingin berkomitmen saja dengan siswa bahwa ketika ada siswa yang terlambat ataupun siswa yang melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai aturan, itu tidak menjadi bumerang buat saya. Jadi di situ kita berkomitmen. Terkadang anak-anak sekarang itu sangat kritis sekali. Jadi ketika gurunya melakukan A, ketika anak itu juga melakukan hal yang sama, itu akan menjadi bumerang. Contoh soal yang pernah saya temui, ada ketika kita tegur sepatunya tidak sesuai atau tidak mengikuti aturan, maka si anak akan berbalik bertanya, Bu, ibu sendiri misalnya, ibu sendiri tidak memakai hal yang sama. Nah, itu yang akan saya hindari. Jadi kenapa komitmen menurut saya itu harus diutamakan. Dalam hal ini kita datang tepat waktu dalam mengajar, karena yang saya khawatirkan secara pribadi itu menjadi bumerang sendiri buat saya. Itu aja sih poin yang mendorong atau mendasari ketika kita akan melakukan sesuatu, terutama untuk dilihat anak-anak kita, karena kita pasti akan dinilai, akan diikuti, akan ditiru oleh anak-anak kita. Jadi ketika kita nanti mengingatkan, jangan sampai kembali kita diingatkan oleh siswa. Itu aja yang sebetulnya menjadi kekhawatiran. Begitu Bu Naziki. Baik, terima kasih Bu. Tepuk tangan untuk Bu. Pemaparannya cukup bagus ya. Jadi itu sebagai sebuah pengharapan dan motivasi. Jadi kalau sudah muncul motivasi dalam diri kita, pasti kita akan berusaha untuk mencapainya ya. Setelah saya ingin diet, ingin biasa ya, maka saya akan berusaha ingin menjadi. Tidak langsung instan, tapi menggunakan proses. Nah, ini mengenai hukuman penghargaan. IFA, ini tadi kasus tadi ya. Tadi kalau pertama tadi kasus motivasi, ini kasus hukuman dan penghargaan. IFA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, IFA menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya. Ini Pak Adi ya, karena cowok, dari kursi. Serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Bisa dibayangkan kondisinya IFA, nggih? Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IFA yang berbicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IFA menertawakan IFA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan meminta IFA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya, karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh, anak-anak mulai tertawa melihat IFA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Kasus yang akan kita bahas di sini adalah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IFA? Mengapa? Alasannya. Kemudian menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IFA adalah sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi? Alasannya apa? Kita potong lagi kartunya. Bu Uut sekarang ya. Dua guru deh, boleh dua guru ya Pak, boleh. Bu Uut mau nomor berapa? 22 ulang tahunnya ya. Anissa Ali. Monggo Bu Anissa, saya buka kasusnya lagi.
setuju dengan tindakan Pak Seno nggih? Nggih, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Kalau saya, menurut saya kurang setuju dengan tindakan Pak Seno, bahkan tidak setuju karena itu bisa membuat anak tersebut malah minder atau dalam artinya dia malu atau bahkan bisa mengurung diri, tidak mau, malah terburuknya dia bahkan tidak mau untuk menunjukkan dirinya di teman-teman atau di kelasnya. Terus kemudian menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA sebuah hukuman atau konsekuensi? Menurut saya itu hukuman benar. Karena apa? Itu tidak ada apa ya? Pembicaraan atau tidak dari Pak Seno sebaiknya itu bagaimana atau bagaimana, itu tidak ada dari Pak Seno. Terima kasih. Kayaknya satu aja dulu deh ya, materinya agak cukup. Karena ini sebetulnya materi saya belajar 2 minggu, tapi harus didesiminasi dengan waktu kurang dari 120 menit. Jadi bagaimana saya bisa menyampaikan kurang dari 120 menit. Oke. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ini tadi kan Pak Seno yang seperti itu tadi Bu Anissa mengatakan bahwa itu suatu hukuman. Kita cek. Di sini hukuman adalah bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian bersifat satu arah. Satu arah biasanya kalau hukuman itu dari orang yang dianggap lebih besar. Di sini kaitannya dengan siswa adalah guru yang biasanya melakukan penghukuman. Kemudian berupa fisik atau psikis. Itu bisa verbal atau non verbal. Penghukuman itu bisa verbal atau non verbal. Contoh, maaf ya Pak Muda. Pak Muda ini bodoh. Gerak pinter itu adalah suatu bentuk juga bukan dalam langsung fisik tapi dalam bentuk non verbal. Jadi kita yang ngomong langsung itu juga masuk ke penghukuman. Mbak, kalau bodoh tapi pinter mungkin loh Pak. Itu nanti masuk, ada lagi Bu yang penghalus ya, nanti ada. Itu nanti masuk ke bahasa posisi kontrol halus, bahasa halus. Konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati, diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Guru memonitor murid. Contohnya sebagai konsekuensi kita misalnya sudah paham dulu misalnya wali kelas ya saya ya. Atau guru saya kalau tidak berangkat 3 kali berarti orang tua dipanggil ya. Itu sudah konsekuensi. Saat 3 kali anak paham bahwa oh iya saya sudah 3 kali, berarti kamu tahu konsekuensinya. Orang tua saya harus dipanggil. Itu bentuk konsekuensi sudah tahu. Misalnya kita sudah perjanjian dulu kalau tidak mengerjakan PR matematika, maka harus menambah 2 soal. Jadi ketika tidak garap tahu konsekuensinya apa. Konsekuensinya tidak garap sudah ada omongan dulu. Jadi sudah ada pembicaraan. Beda ya. Kalau hukuman sifatnya satu arah, kalau konsekuensi sebetulnya siswa sudah paham. Siswa sudah ngerti. Sudah ada kesepakatan tadi. Nah ini ada restitusi. Kalau restitusi ini yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka yakini. Jadi ketika murid berbuat kesalahan itu bisa didiskusikan dulu, intinya seperti itu, kemudian dibicarakan dengan permasalahannya apa, tapi siswa sudah tahu dulu konsekuensinya apa yang dia langgar, kemudian solusinya apa. Jadi ketika dengan model seperti itu, berat ya Bapak Ibu, saya lihat habut tenan ini. Tapi insya Allah perubahan itu pasti perlahan dulu. Dengan seperti itu harapannya tidak ada lagi siswa yang akan takut. Jadi siswa tetap akan pede masuk ke kelasnya lagi, masuk kembali ke komunitasnya lagi, merasa diterima. Ini dihukum oleh penghargaan, termasuk masih materi dihukum oleh penghargaan. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib, berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam pelajaran usai. Bayangin anak SD ya, kita kembali flashback lagi ketika kita SD atau siswa-siswa kita ketika bel tet itu masih pada jajan di kantin. Dan selalu berebutan masuk selesai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat dimulai tepat waktu karena ibu anak sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang lama. Akhirnya Bu Anas berpikir tepat
setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut, apalagi hadiahnya bukan bintang ya, tapi coklat. Dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar dapat stiker bintang. Hal ini terus-menerus dikontrol oleh Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi. Tetapi suatu saat Bu Anas sakit. Kemudian diganti sama Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Dan benar saja, pada saat masuk kelas, usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi dan mengapa? Kita masuk kajian. Tadi kasusnya dia, bayangin ya. Jadi Bu Anas itu sebagai guru dia ben muridnya rapi, kemudian dia memberikan stiker bintang tadi. Tetapi suatu saat Bu Anas tidak berangkat, digantikan guru lain, hilang. Tadi aturannya bubar. Berdasarkan teori motivasi, tadi ada 3 ya teori motivasi. Motivasi yang pertama dilakukan karena takut hukuman. Motivasi yang kedua dilakukan karena ingin mendapat penghargaan. Motivasi yang ketiga dilakukan karena memang dari diri sendiri. Berdasarkan teori motivasi yang Anda pelajari, kira-kira motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum motivasi apa? Kemudian yang kedua, adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Pertanyaannya paham nggih? Kita lanjutkan lagi pakai maju lagi. Terakhir tadi siapa? Bu Anissa. Bu Anissa mau nomor berapa? 34. Yang terakhir Pak Bayu. Cocok ini kita kompetensi di kepada Pak Bayu dipersilakan ke depan. MAK, Master of Content. Pak Heru, saya bukakan kasusnya lagi. Pertanyaannya ini ya Pak Bayu. Pertanyaannya ini ya. Oke, monggo. Ya, Ibu dan Bapak serta Bu Nasiti, dari pengalaman cerita ini memang saya beberapa kali sempat mencoba ya. Jadi ada untuk merubah pola atau merubah habit itu kita bisa melakukan 3 hal. Yang pertama, 21 hari ke depan kita melakukan terus-menerus. Ya, 21 hari ke depan kita melakukan terus-menerus. Misalkan saya ingin bangun pagi, berarti selama 21 hari itu kita melakukan hal yang sama 21 hari. Kemudian jika ada dalam 21 hari itu ada yang bolong 1, itu tidak apa-apa. Kemudian berikutnya kita melakukan sampai kurang lebih sekitar 3 bulan, ya, selama 3 bulan. Kemudian di saat itu akan muncul yang namanya kebiasaan baru. Nah, kasus dari siswa SD ini memang kita perlu membiasakan kepada para peserta didik kita untuk tertib. Itu selama kurang lebih 21 hari. Saya mengira, mengasumsikan ibu guru ini baru melakukan selama kurang lebih 7 hari. Itu belum menjadi sebuah kebiasaan, belum menjadi sebuah habit yang baik. Tetapi kalau memang itu dilakukan selama 21 hari, tentunya anak-anak itu akan merasa ini sebagai sebuah kebiasaan. Nah, pembiasaan itu memang terus-menerus dilakukan, tidak hanya kepada diri kita, tapi juga kepada peserta didik. Begitu Bu Nasiti, jawaban dari pengalaman ini. Terima kasih. Kalau motivasinya Pak Bayu itu berarti motivasi yang dilakukan siswa tadi, motivasinya apa? Motivasi yang dari diri sendiri, pujian, atau untuk menghindari hukuman? Kalau dari siswa peserta didik adalah motivasi dari diri kita sendiri ya, dari dirinya sendiri. Kalau dari kasus ini kira-kira kenapa siswa itu bisa tertib, itu berarti motivasinya pakai motivasi apa? Motivasi diri sendiri untuk mendapatkan, ya. Siap.
Terima kasih Pak Bayu. Betul sekali melalui pembiasaan mungkin juga kita tanamkan dulu bahwa menjadi nilai kebajikan adalah disiplin ya di sini ya. Disiplin datang. Aduh Bapak Ibu masih kuat belajar ya. Ada keyakinan, ada pembiasaan. Nah ini tadi ada penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi pembelajaran. Ini yang misalnya ini saya juga masih nanti saya dapat nilai ini, saya kasih ini, itu ternyata memberikan penghargaan atau reward itu juga tidak baik untuk siswa karena siswa akan tidak memiliki motivasi intrinsik. Jadi kalau tidak dikasih hadiah, ya sama asasi nawain. Itu ternyata buruk, itu tidak baik. Tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi siswa mau belajar itu adalah bentuk penghargaan. Tadi hukuman tidak boleh, penghargaan ternyata juga tidak boleh. Tindakan memberikan penghargaan nilai itu sama aja menghukum seseorang. Nah ini tentang penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Tadi jangka pendek contohnya Bu Anas tadi. Jadi jangka pendek dia akan anak-anak akan patuh dalam jangka pendek, setelah itu hilang karena perasaannya sudah, yang nilai sudah tidak ada. Kemudian penghargaan ini menjadi tidak efektif tadi. Kalau aturannya sudah harus beda, tidak ada penghargaan, maka anak tidak mau menjalankan apa yang kita inginkan. Penghargaan merusak hubungan. Ini contohnya seperti ini. Kalau misalnya saya mengasih hadiah kepada si A, ternyata tuh yang saya bilang juara satu atau yang nilainya sekian saya dapat ini. Padahal A dan B itu memiliki nilai yang hampir sama, tapi yang dapat nilai A. Itu akan merusak hubungan karena benar sedikit pilih-pilih gelem B atau aku tidak tahu diketi. Itu merusak hubungan juga nantinya. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan karena fokusnya pada hadiah tadi, fokusnya pada penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Ini ya contohnya saya seperti guru. Dia tidak ada butami, mangkat kelas dia membuka anak butami itu juga menurunkan kualitas. Mangkat sesi ada butami itu berarti sudah menurunkan kualitas, motivasinya sudah berbeda. Penghargaan mematikan kreativitas tadi kaitannya karena harus dilem, wis dinganu, pokoknya gurunya kok ini ya wis aku tidak mau nganu lagi, katanya udah boleh gini. Penghargaan menghukum tadi kaitannya motivasi dalam dirinya kurang, berarti motivasinya karena penghargaan itu sendiri. Nah kita masuk segitiga restitusi. Yang ini diharapkan bisa berubah di lingkungan kita. Ini saya mencoba dari diri saya sendiri. Kemudian saya menginformasikan kepada Bapak Ibu. Semoga ilmunya ini nanti akan menjadi manfaat. Guru, salah satu tujuannya guru mengetahui restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian budaya positif di sekolah. Nah ini ada poin-poin restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan. Misalnya kamu telat, kamu lari lapangan 5 kali, berarti anak itu menebus kesalahan dengan lari 5 kali, bukan menebus kesalahan. Kemudian ini restitusi memperbaiki hubungan. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, misalnya di pelajarannya Bu Hayu, si anak itu rame, kemudian Bu Ayu sampai marahnya dipanggil. Dengan diskusi restitusi ini hubungan Bu Ayu dan siswa itu kembali baik. Tawaran bukan paksaan. Jadi siswa ditawarkan dulu ke karepe apa, piye, tahu nggak salahmu di mana. Nanti ada contoh videonya. Menuntun untuk melihat dalam diri, fokus pada solusi, ini kuncinya ya. Jadi kita jangan salahmu di sini, kamu gini, tapi kamu sudah salah. Sekarang kita cari solusinya bagaimana, biar baleni meneh, biar tidak terulang lagi. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter. Siapa tahu toh orang itu, anak itu berbuat salah karena tadi kebutuhan dasarnya belum tercukupi. Saya tidur itu di kelas ibu, ketika dipanggil anaknya, kamu bodoh tidur terus di dalam kelas. Saya tidur terus di dalam kelas karena malam saya bekerja. Itu guru harus tahu dulu alasannya kenapa siswa itu sampai tidur. Restitusi menguatkan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kodratnya. Jadi tidak merasa terkucil sendiri. Ini
segitiga restitusi kita sebutnya. Ada tiga teknik. Yang pertama, menstabilkan identitas. Itu dengan perkataan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan. Ada yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kita tidak membenarkan tindakan yang salah, tetapi kita memberitahu bahwa yang apa kamu lakukan salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, adakah cara yang lebih efektif. Jadi kita ngajak diskusi siswa. Yang ketiga, menanyakan keyakinan yang kita sepakati. Kita bisa lihat video ini, ditonton, bisa dilihat dulu Bapak Ibu, contoh mulai restitusi. Aduh sinyalnya, Pak Irfan, sinyalnya kuat. Pakai RPLI. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Ini saya bisa pakai video asli saja ya. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Dayang Gosen berlandaskan pada saat posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah komunikasi atensi, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya memunculkan proses dialog tiga langkah yang dikembangkan pada ketiga sisi pada ketiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah aman. Udah aman. sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan ketiga restitusi. Sudah pernah nggak bisa? Kenapa hari ini ada di sini? Stop Pak, kesel banget. Masa aku dikatain pengfitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh suka fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Beruntung kamu tidak memberi gambaran, hanya mengetah-getah. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Udah lulus padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih mempertahankan dari sama. Kamu memilih tidak berbuat lebih parah. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keyakinan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi dosen. Jadi tidak menyukai sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah.
lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, dengan tidak mungkin mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan nanti yang proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan aman. Baiklah, kalau begitu, yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja berpindah lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari sesuatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara implisit. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang lucu. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3.
adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan sedikit. Baik Bapak Ibu, dari pemaparan video tadi, contoh video kemudian tentang segitiga restitusi, menstabilkan tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan. Bagaimana Bapak Ibu kira-kira bisa tidak kita sebagai guru melaksanakan seperti itu? Bisa. Kita mulai dari diri kita sendiri. Semoga nanti dengan seperti itu kita akan menjadi, siswa kita akan menjadi lebih baik lagi dan mereka tidak akan dapat. Mari kita bersama-sama mengaplikasikan tadi ya segitiga restitusi. Kita sambung lagi ya. Masih kuat ya Bapak Ibu? Masih. Saya sebenarnya kalau pakai ice breaking nanti tambah jauh lagi nanti. Nah, masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia. Tadi halnya siswa itu biasanya atau dalam diri kita ketika kita melanggar sesuatu perbuatan atau aturan, itu biasanya ada kebutuhan-kebutuhan dasar kita yang tidak terpenuhi. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk diterima. Bertahan hidup itu sandang, pangan, papan. Nah itu kalau itu tidak dipenuhi, biasanya pasti akan terjadi ketidakseimbangan dalam hidup. Pasti nanti akan ada masalah yang muncul. Kebutuhan untuk diterima, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan untuk diterima itu pengakuan atas kemampuan, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan merasa senang. Jadi antara kebebasan, ada kebebasan itu kebutuhan untuk pilihan, pengakuan itu dari penguatan, rasa diterima itu kasih sayang, cinta dan kasih. Jadi anak di situ. Oke, ini kita nonton video lagi 5 kebutuhan dasar. Semoga bisa tidak semua. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kunjungannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup kebutuhan seorang petani dalam hakikatnya sama kewajiban. Jadi guru itu sama sebagai petani ya. Jadi kita murid-murid kita itu sebagai yang akan kita tanam. Jadi nek nanam padi yo bate yo padi ra iso nganggo balon Pak iso tumbuh. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari murid dan memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Ia berusaha mengikuti kebutuhan tanaman tersebut dapat tumbuh dan Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan baik. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa.
Dengan kata lain, istilah umum seseorang biasanya adalah respon sesudah kebutuhan yang tidak tahu. Namun, mereka tidak tahu cara untuk ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan kelima, kebutuhan akan kekuasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang Oke, kayaknya cukup ini ya. Ada 5 kebutuhan dasar, yaitu ada kebutuhan bertahan hidup, kemudian ada kebutuhan tentang kasih sayang, perasaan diterima, kemudian kebutuhan tentang kebebasan, kebutuhan penguasaan, dan kebutuhan kesenangan. Nah, Bapak Ibu, di tangan saya ini ada kuesioner, kita isi bersama-sama. Masing-masing Bapak Ibu dapat 1 disilang. Kemudian nanti kita akan tahu kebutuhan mana yang paling tinggi dari Bapak Ibu guru dan apakah itu sudah sesuai dengan yang dirasakan selama ini. Saya bisa minta tolong Bu Ayu. Terima kasih Bu Ayu. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu isi di situ. Ini tidak usah dikumpulkan, ini untuk evaluasi diri saja. Tidak usah dikumpulkan. Kan kita ngisi aja dengan itu nyentang aja. Silakan dicentang, itu ada poin 1, 3, dan 5. Kemudian panjenengan bisa skor berdasarkan kelompok nanti ya. 1 dan 10 diskor sendiri. 11 dan 20 diskor, 21 sampai 30 skor, 31 sampai 40 diskor. Nanti skor mana yang paling tinggi di antara nomor-nomor tadi? Apakah di poin 1 sampai 10 atau 11 sampai 20, 21 sampai 30 atau di 31 sampai 40? Centang boleh, centang harus disekap-sekap. Boleh dilingkari, boleh dicentang, kemudian sambil disekor juga, sambil dijumlah. Ada bisa enggak? Ada bisa enggak dua juga? Bisa. Dicentang dan dihitung skornya. Misalnya ini saya senang berteman, itu tidak benar, berarti saya nyentangnya nomor 1, skor saya 1. Mudah bagi saya berbicara dengan siapapun, misalnya sangat benar, berarti centang di poin 5 dan dihitung nanti skornya. Per 10 nomor ya, per skorannya. Kamu sendiri tidak mudah. Iya, dengan pilih. Investigasi terus masyarakat, tidak bersoal, itu tidak bersoal. Ada di syuting. Tara.
Iya Bu. Apa yang teman-teman saya pikir tentang saya itu penting. Penilaian diri orang lain kepada Bu Tami itu menurut Bu Tami penting atau tidak? Apa? Nomor? Koleksi ya, koleksi dengan ada deh. Iya toh. Kan koleksi beda-beda. Itu nanti tentang kesenangan. Saya suka bermain macam-macam permainan. Setelah disentang semuanya, kemudian dijumlah per 10 tadi. 1 sampai 10. Betul. Kata-katanya negatif dipilih. Mana Pak? Kalau ada Pak. Saya tidak suka perubahan. Oh iya. Berarti kan tidak suka. Oh iya, dari sana Pak. Kalau nomor 1 dari saya suka perubahan. Dan nomor 5 Iya, saya tapi kan tidak mau. saya tidak suka tidak Berarti nilai 1 tidak harus jelek. betul, tidak harus jelek. Ini nanti kebutuhan mana yang lebih besar, hanya seperti itu. Nilainya total aja, terus nanti Nomor 18 Mbak Nasiti. Saya suka menjadi benar, maksudnya di Saya suka menjadi benar itu terhadap sport. Jadi seperti saya lebih senang benar daripada saya salah. Mungkin bisa kalau misalnya dalam minta pendapat itu punya saya yang dibenarkan. nyontok. Ada yang tidak? Itu Belum. Nah, setelah di total itu per nomor tadi panjenengan bisa melihat betul enggak itu kan kebutuhan mana yang paling tinggi. Jadi setelah dijumlah di zoom, oke saya zoom lagi. Setelah itu nanti panjenengan jumlah apakah betul misalnya 1 sampai 10 dijumlah, 11 sampai 20 dijumlah, 21 sampai 30 dijumlah, 31 sampai 40 dijumlah. Kemudian dibandingkan mana yang skornya paling tinggi. Itu skor nomor 1 sampai 10 itu melambangkan cinta dan kasih. Nomor 11 sampai 20 itu melambangkan penguasaan. Nomor 21 sampai 30 melambangkan kebebasan. Nomor 31 sampai 40 itu melambangkan kesenangan. Nah, dari sini misalnya kebutuhan kebebasan lebih tinggi itu apakah hasilnya sesuai dengan apa yang kita rasakan saat ini. Saya memang orangnya itu lebih mengekspresikan senang lebih mudah daripada tentang penguasaan. Aku kok kesenangan ya?
Aku kesenangan. Ini mau apa? Apa? Kebebasan diri. Penguasaan. Yang mana? Ini ya? 1 sampai 10 cinta kasih, 11 sampai 20 penguasaan, 21 sampai 30 kebebasan, 31 sampai 40 kesenangan. Sudah Bapak Ibu? Sudah, oh belum. Cantik, sudah belum. Biasanya itu di buka pelata beres. Apa yang saya pakai ini tentang biasanya kan ada orang yang pakai sembarangan tapi ada orang yang dengan baju seperti ini saya pakai begini. 31 sampai 40 kesenangan. Sudah? 31 sampai 40 kesenangan. Jumlahkan hasil dari masing-masing kategori dalam tabel. Udah sembuh kan Pak? Oh, makasih Pak. Oh, kita kali ini semua berapa gitu? Sudah? Lagi? Kira apa tunggalin? Dicek apakah betul itu kebutuhan dasar panjenengan yang saat ini dirasakan. Saya itu kan nggak lagi. Bapak Ibu, saya butuh satu Bapak Ibu guru ya untuk mendeskripsikan hasilnya tadi. Terakhir tadi Pak Bayu ya? Yes. Pak Bayu mau nomor berapa Pak Bayu? SMK Bukartini ada di 199, berarti 9 tambah 9, 18 tambah 1, 19. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Silakan Bismi bisa keluar dari sarangnya ya. Ayo keluarlah. Baik, terima kasih Pak Bayu sudah memilih saya. Terima kasih juga Bina Dewi. Berdasarkan kuesioner tadi, kebutuhan saya yang paling tinggi itu adalah kesenangan. Betul Anda dari sesuai Anda, betul ya. Kebutuhan yang saat ini dirasakan adalah Kesenangan. Apakah jarak antara skor satu dan skor lainnya jauh atau selisihnya sedikit Bismi? Kalau sama skor cinta dan kasih itu selisih 8. Penguasaan sama kebebasan itu sama jumlahnya 28. 28. Berarti selisihnya tidak terlalu jauh ya. Boleh saya ingat ya. Oke, oh iya, 40 terlalu senang berarti. Begitu Bapak Ibu. Ini untuk salah satu kita cara mengukur kebutuhan dasar kita. Begitu juga terhadap siswa-siswa kita, itu mereka juga punya kebutuhan dasar yang jika terpenuhi semua maka kondisinya akan kondusif. Tetapi jika ada yang salah satu tidak terpenuhi pasti akan menjadi hambatan atau menjadi suatu permasalahan baru. Terima kasih Bu Ismi. Saya bisa melanjutkan lagi biar segera acara Pak Bungkus. Oke, terima posisi kontrol. Ini tujuannya tidak saya bacakan,
Saya bacakan salah satu deh. Guru dapat refleksi atas disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid. Oke, Bapak Ibu bisa kembali ke sini dulu. 5 posisi kontrol restitusi. Ada 5, yaitu ayo. Baik, ada yang mau didiskusikan lagi Pak Surya? Masih kepo? Nanti kita diskusi lagi ya. Mau ditanyakan enggak apa-apa? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Ada 5 posisi kontrol restitusi, yaitu penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Sedikit saya terangkan ini ya. Penghukum jelas tadi, penghukum itu hanya satu arah dan biasanya kasar, bisa verbal maupun non verbal, dihukum lari ataupun langsung dikatakan. Sementara pembuat rasa bersalah ini biasanya nadanya lebih halus, tetapi juga membuat anak akhirnya kecil hati. Kalau tadi hukuman kan cenderungnya kamu bodoh, pasti anak langsung takut, misalnya tidak bisa dihukumkan. Yang muncul adalah anak itu mungkin dendam sama gurunya. Tetapi kalau membuat rasa bersalah itu misalnya kayak kita ngomongin, misalnya ada siswa terlambat, terus kita bilang gini, kamu kok terlambat terus, seolah halus tapi ngucap gitu. Kamu tahu enggak kalau terlambat terus itu berarti anak itu malas. Kalau malas nantinya akan jadi susah mendapat pekerjaan. Kalau malas nanti seperti ini. Kamu kalau terlambat terus, Bu Nastiti loh nanti yang ditegur sama Bu Tami. Kamu mau Bu Nastiti ditegur Bu Tami, itu membuat rasa bersalah. Jadi dia akhirnya timbul, oh iya ya, gara-gara aku diseneni Bu Tami. Gara-gara aku Bu Nastiti diseneni Bu Tami. Tapi kita coba Bu pakai itu. Kemarin saya tanyakan juga ke PP, bagaimana kalau kita sudah pakai segitiga restitusi tetapi anak itu akhirnya harus kita hukum. Itu salah satu pertanyaan karena menjadi kasus juga. Kemudian sebagai teman, nah tadi 2 tadi itu negatif, tapi kalau teman itu bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif. Ada kalanya misalnya Bu Ayu sebagai siswa saya, terus kita sebagai best friend ya. Terus Bu Ayu nanti ketika Bu Ayu berbuat salah, tahu yang berhadapan Bu Nastiti, Bu Ayu akan menjadi biasa, alah saya ngadepi Bu Nastiti, nanti rawes Bu kan berangkat terlambat atau enggak apa-apa, atau ya udah enggak apa-apa. Itu bagus kalau kita sebagai teman, karena anak menjadi tidak takut. Tetapi efek negatifnya adalah ketika Bu Hayu tadi ya, saya murid ya, Hayu nanti berhadapan dengan guru yang lain, itu dia akan cenderung meremehkan guru yang lain karena dia merasa ada pelindung. Di sini seperti itu. Ada pemantau dan ada manajer. Kalau pemantau ini sifatnya dia sudah paham dengan anak sudah paham dengan konsekuensinya. Contohnya misalnya kamu terlambat ya, kamu tahu konsekuensi terlambat itu apa? Oh ya Bu, konsekuensi saya terlambat berarti saya nanti waktu istirahat tidak bisa keluar kelas. Tetapi harus ada pantauan dari gurunya juga. Nah, posisi manajer ini posisi kita sebagai teman, tapi kita juga posisikan kita sebagai pemantau. Ini videonya. Ya, gitu pembelajaran saya juga ini makanya gimana? Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4.
posisi pemantau atau monitor, dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu jadi terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Tak papalin dulu ya. Tak papalin dulu. Ngerekam Posisi ini ngerekam. biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi tertentu adalah murid cenderung akan berontak, bahkan hukuman denda. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang mengutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut dalam dirinya. Posisi teman. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Beri kita tadi. Beri. Siswanya beli soalnya takut nih. Besok kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu,
saya memang terlambat bangun tadi, jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana ke sekolah. Kamu ini ada dasar aja. Kue yang berubah sama kayak Kue kowe yang berubah sama kayak Sana apa kowe namanya berubah Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Kata saya Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid yang memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid
Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kedudukan, kira-kira posisi mana yang berbeda? Posisi mana yang dapat menunjang prestasi intensif? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju sebuah pada posisi inilah dapat termakan di situ. Oke, dilihat dari 5 posisi kontrol tadi kita bisa refleksi diri kita sendiri pada posisi mana kita saat ini, di posisi apakah posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi tadi ada pemantau, dan posisi manajer. Semoga nanti pada akhirnya kita bisa menjadi posisi manajer semuanya gitu. Nah, ini masuk ke materi yang terakhir, yaitu materi keyakinan kelas. Jadi tujuan membuat keyakinan kelas, jadi tadi ada nilai kebajikan, kemudian nilai kebajikan tadi berubah menjadi nilai keyakinan. Dari nilai keyakinan tadi, kita sebagai guru jika menyelesaikan masalah bisa menggunakan restitusi tadi, tidak lagi menggunakan penghukuman, tidak lagi menggunakan penghargaan. Oke, tujuan pembelajaran dari keyakinan kelas saya bacakan salah satu saja, dapat menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan yang beralih ke keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas itu sifatnya abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Berupa pernyataan universal senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ini biasanya dirembuk di dalam kelas. Jadi nanti satu kelas itu diminta menuliskan pinginnya kelas itu seperti apa. Contohnya saling menghormati satu sama lain. Kemudian datang ke kelas tepat waktu. Itu berarti sebuah kesepakatan. Tidak mengejek, saling menghormati, tidak mengejek teman yang lain. Itu berarti salah satu contoh keyakinan. Semua warga kelas berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Namanya warga kelas itu berarti bukan hanya siswanya toh, tetapi juga gurunya. Ini mungkin yang salah ya. Jadi seringkali warga kelas berarti siswanya toh, tetapi gurunya tidak mengikuti peraturan yang ada di dalam kelas itu sendiri. Nah, ini prosedurnya, nanti mempersilakan warga sekolah bersurat pendapat, kemudian susunlah keyakinan kelas. Itu menggunakan kalimat positif. Misalnya kalimat negatifnya kan jangan berlari di kelas atau koridor. Berarti kita bisa menggunakan kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Contoh misalnya jangan berkata kasar atau berkata jorok. Itu berarti berbicara dengan baik. Ini prosedurnya. Kemudian nanti setelah itu ditinjau, disepakati. Yang namanya keyakinan kelas tidak usah banyak-banyak, bisa 3-7 prinsip saja. Ini videonya setelah hasil akhirnya saja dari videonya. Proses membuat keyakinan kelas ini saya belum buat, jadi saya masih lihat ini contohnya. Jadi diskusikan dulu peraturannya. Mumpung ini awal tahun, kita bisa membuat keyakinan kelas dengan siswa kita. Kemudian dirumuskan, dicek lagi apakah sudah sesuai. Kemudian bisa dicetak anggota persatuan, diajar dewantara. Babak terakhir sebelum penutup, Bapak Ibu, kita sudah masuki terakhir. Saya minta refleksi kegiatan dari 3 guru, 3 guru tentang kegiatan kita hari ini. Bapak Ibu bisa menceritakan apa yang sekarang terjadi, perasaannya apa, kita mengikuti diseminasi budaya positif, kemudian Bapak Ibu mendapat pembelajaran apa, dan kira-kira dengan tadi diseminasi kita tentang pemateri kita, kira-kira kedepannya Bapak Ibu akan melakukan apa? Bisa ya? Saya minta 2 guru. Tadi terakhir Kuismi mau di nomor berapa? 3. Nomor 3. Kita lihat nomor 3, Bu Cynthia. Monggo kepada Bu Cynthia bisa ke depan. Refleksinya kegiatan kita hari ini, kita Bu Cynthia dapat closing statement. Perasaannya apa? Kemudian belajar pengalaman seperti apa? Closing statement. Iya, terima kasih Bu Nastiti. Sebelumnya terima kasih banyak materi yang luar biasa, nambah ilmu banget buat kita.
Yang pertama tentang perasaan pasti senang ya, udah dapat ilmu baru, dapat pengetahuan baru dan lain sebagainya. Selanjutnya pembelajaran dari apa semua yang sudah kita dapatkan tadi, pastinya kembali lagi secara teori itu mudah, ya kan? Secara teori mudah, secara teori itu ini dan itu, sehingga pada efeknya kita sebagai guru tuh seperti dituntut menjadi guru yang sempurna, ya. Tapi kembali lagi tidak ada sesuatu yang sempurna, Bapak Ibu. Pembelajaran dan perubahan yang bisa saya ambil secara pribadi, kembali lagi tadi tidak ada yang sempurna gitu Bapak Ibu. Jadi apa yang menjadi yang sudah dipaparkan Bu Nasini itu bisa menjadi evaluasi buat kita, tetapi bukan menjadi satu-satunya patokan. Jadi perubahannya kalau menurut saya jadi versi terbaik dari diri kita sendiri-sendiri saja. Oke, terima kasih. Jadi pasti kita sebagai seorang pendidik berusaha untuk memberikan yang terbaik buat siswa-siswanya. Dan saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini sudah melakukan itu. Begitu penasihat. Terima kasih Bu Cynthia, terus sekali ya. Saya harap dengan pembelajaran tadi kita juga sebagai bahan evaluasi kita, karena memang pola mengajar masing-masing guru itu kan berbeda-beda. Kita menjadi versi yang terbaik untuk siswa kita. Bu Cynthia, nomor berapa yang mau dipilih? 15. Oke, kita buka di nomor 15. Pak. Monggo Pak Surya. Silakan. Apa yang Pak Suryo rasakan? Apa yang sebelumnya terima kasih Bu Nas. Ini yang saya harapkan. Yang pertama, benar sekali tadi apa yang dikatakan Bu Nas di awal ya, sampai buka ini sebagai sekolah yang memberikan fasilitas buat kita semua untuk kemajuan kita semua seperti itu. Yang pertama, untuk kegiatan hari ini benar-benar luar biasa. Mungkin ini yang mewakili teman-teman juga yang dirasakan kegiatan pada hari ini. Yang pertama, tepat sekali Bu Nas. Jadi evaluasi pembelajaran tahun kemarin bila ada kegiatan seperti ini. Dari pertama evaluasi, jujur saya mengenal sekali. Ya, dari apa yang saya lakukan tahun kemarin banyak hal-hal yang belum saya maksimal di situ. Sebelum adanya dari Bu Nas ini, mungkin pemikiran saya kurang tepat terhadap apa yang tadi, mohon maaf Bu, kami sampaikan. Saya terlambat. Dengan alasan saya sendiri, saya masih membenarkan diri saya sendiri. Tapi setelah mengikuti kegiatan ini, ada hal-hal yang baru yang saya terima. Kemudian, yang awalnya saya mau meluapkan, ini salah saya. Akhirnya, oh ya, saya salah, saya harus mengevaluasi diri saya sendiri, mencoba untuk merubah di tahun ini untuk menjadi lebih baik daripada tahun sebelumnya. Dan satu poin yang saya petik itu ternyata di mana saya merasa saya itu orang yang bijaksana gitu. Sebelum ini ya benar, bahwa apa yang saya lakukan itu benar. Kalau saya disalahkan, saya ingin membenarkan diri gitu. Dari semua ini saya merasa bahwa kebijaksanaan seseorang itu ternyata butuh kebijaksanaan orang lain juga. Nah, dari sini harapannya semuanya ini segitu ya ternyata. Ya apa-apa Pak Surya, nambah durasi. Untuk diri saya sendiri, tahun depan semoga bisa lebih baik. Untuk teman-teman juga menjadi lebih baik, menjadi lebih satu, karena ketika kita bersama-sama untuk memajukan SMK Ibu Kartini Semarang, saya yakin SMK Ibu Kartini Semarang bisa menjadi lebih baik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Surya. Pak Surya sudah sampai durasi. Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan saya yang paling pandai, bukan saya yang paling bisa. Saya selain menjalankan sebuah tugas, saya juga ingin berbagi. Jadi ilmu itu biar tidak berhenti di saya, Bapak Ibu juga mendapatkan ilmu. Semoga dari apa paparan tadi, memang kita ini mungkin hanya secara teori, tetapi tidak salah jika ini bisa diaplikasikan. Saya pun demikian, berusaha melakukannya
untuk siswa. Jadi kembali lagi guru itu bisa dikatakan berhasil jika siswa kita itu merasa berhasil, merasa sukses dan mengingat, oh iya dulu saya dengan guru ini terus seperti ini, itu kita perasaan berhasilnya lebih terasa. Jadi Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Saya doakan semoga SMK Ibu Kartini nanti semakin banyak yang ikut guru penggerak, karena ternyata Bapak Ibu semakin banyak sekolah yang mengikuti guru penggerak itu ternyata efeknya nanti di luar di seluruh sekolah ini ternyata banyak yang ikut. Jadi semakin banyak yang ikut guru penggerak itu nama kita pun juga semakin dikenal, karena proses untuk bisa menjadi guru penggerak pun pakai proses yang cukup panjang. Semoga nanti saya doakan kita bisa bersama-sama melakukan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut